Standby, Pak Sunyoto lagi terima berita. Ini dari mana? Dari helikopter Victor Bravo Papa. Just standby, please. Irian Jaya yang terletak sebelah utara Australia dipisahkan oleh Laut Arafura adalah provinsi Indonesia yang paling sedikit penduduknya. Alamnya keras dan kejam, terdiri dari payau pantai yang meninggi menjadi puncak gunung 4.800 meter tingginya. Pada tahun 1967, Freeport Indonesia datang kemari menambang biji tembaga di tengah-tengah pegunungan Jayawijaya. Pegunungan ini yang terletak hanya 4 derajat selatan Khatulistiwa sejak berabad-abad lamanya ditimbuni salju. Lama-kelamaan salju membeku, membentuk lapangan es gletser. Es ini sama tuanya seperti adat istiadat suku Amungme dan Damal. Kita tak tahu apabila dataran tinggi Irian Jaya mulai dihuni. Mungkin 20.000, mungkin 30.000 tahun yang lalu. Penduduk dataran tinggi yang hidup terpencar dalam dusun-dusun kecil berhasil menyesuaikan diri dan bertahan hidup. Mereka berhasil mengatasi kekejaman lapangan dan menciptakan cara hidup sederhana bermartabat. Mereka yang berakar adat lama dan dituntun pandangan masa lalu, kini mulai berubah. Beberapa penduduk desa mulai sadar akan adanya dunia yang lebih luas. Pada tahun 1981, Gunung Biji Timur mulai menghasilkan biji tembaga yang berkadar tinggi. Pertambangan bawah tanah yang baru melanjutkan rencana eksplorasi dan pengembangan sumber mineral yang dimulai tahun 1967. Penjelajahan pertama Freeport dalam wilayah ini terjadi tatkala Forbes Wilson memimpin sebuah ekspedisi ke pegunungan Jayawijaya. Tujuannya mencari sebuah gunung tembaga, Erzberg, yang ditemui seorang ahli geologi Belanda, Jan Zakdozi, pada tahun 1936. Berdasarkan persetujuan pemerintah Indonesia, Freeport diizinkan mengadakan pengeboran percobaan. Endapan biji diperkirakan 33 juta ton. Freeport memutuskan melaksanakan pengelolaan proyek raksasa ini. Direncanakan untuk membangun 6 wilayah kerja, pelabuhan untuk pengampalan biji, daerah persiapan 18 km di hulu sungai, lapangan terbang 43 km dari pantai, sebuah kota 109 km dari pantai, tempat pengelolaan biji 118 km dari pantai dan tambang 1,5 km ke dalam lagi pada ketinggian 3.600 meter. Untuk menghubungi semua tempat, dibangun sebuah jalan yang 99 km panjangnya, melalui hutan di tanah datar sampai ke daerah puncak gunung. Bagian terakhir dari tempat pengolahan ke tambang berupa kereta gantung. Perencanaan, pembelian bahan dan pembangunan dapat dimulai pada awal 1970. Kemah 1 menjadi tempat bermulanya proyek. Sebelum dapat dibangun basis yang tetap di pedalaman, peralatan dan bahan untuk pegunungan diberangkatkan dari Kemah 1. Mula-mula tidak ada tempat pendaratan helikopter. Pekerja diturunkan ke tengah-tengah hutan untuk mempersiapkan landasan helikopter. Sembilan belas perkemahan dibangun sepanjang daerah pembangunan, disusul kemah barang menurut kemampuan logistik. Logistics. If we needed a pound of nails,
The closest hardware store was 600 Logistik miles. bila kami memerlukan paku setengah kilogram, maka toko yang paling dekat di Darwin, 1000 km seberang Laut Arafura. 22 years of construction, I've been all over the world, and I've yet to see a place equal to this. Selama 22 tahun saya bekerja di bidang pembangunan, baru kali ini saya lihat daerah macam ini. Tiap hari hanya 4 jam cuaca baik. Selebihnya hujan es atau kabut. Usaha kami yang terpenting ialah agar semua tempat mudah dicapai. Seperti itu jembatan gantung yang kami bangun melintasi tebing. Sebelumnya 45 menit untuk sampai. Sekarang cukup jalan kaki 10 menit ke tempat tinggal. Beban paling berat yang dapat diangkut helikopter ialah 800 kg. Dan tim helikopter sangat berjasa dalam usaha membawa barang-barang untuk kami. Inilah satu-satunya cara untuk dapat memulai begitu cepat. Helikopter ini mensuplai 15 perkemahan gunung dengan makanan, muatan dan alat-alat besar untuk membangun jalanan yang 104 km panjangnya. Sepanjang 66 km jalan datar melalui daerah payau dan hutan dan menyeberangi 2 sungai. Kemudian jalan nanjak berbelok-belok sepanjang 36 km melalui punggung gunung terjal yang perlu digali atau diratakan agar tanjakannya tidak lebih dari 20%. Di tempat-tempat yang terlalu sulit dilampaui terpaksa dibuat terowongan. Yang satu 1.300 meter panjangnya terowongan Hanekam, dan yang satu lagi 800 meter terowongan Zakkam. Konstruksi kedua terowongan seluruhnya ditunjang helikopter. Cuaca merupakan salah satu hambatan terbesar bagi pekerjaan. Awan tebal sering datang dengan cepat dari Laut Arafura. Helikopter yang berangkat dalam cuaca baik tahu-tahu masuk daerah hujan dan kabut hingga terpaksa kembali ke pangkalan. Untuk kayu, pekerja-pekerja cukup mengambilnya dari hutan sekitarnya. Pohon-pohon hutan yang tinggi ada guna lain untuk membuat landasan jalan. Gelondongan kayu disusun sebagai dasar jalan. Kemudian batu kerikil dituangkan di atasnya menjadi permukaan jalan. Waktu jalan siap, pengangkutan beralih dari helikopter ke truk. Seluruhnya lebih dari 60.000 ton barang diangkut truk melalui daerah pegunungan, kadang-kadang lebih dari 500 ton per hari. Seringkali truk memerlukan bantuan bulldozer di jalanan pegunungan. I think the road Hemat saya, jalanan itu paling merusak bagi peralatan kami. Tapi pekerjaan yang paling berat bagi manusia ialah di Gunung Erzberg. Kondisi pekerjaan kami amat berat selama 4 hingga 5 bulan pertama. Tambangnya sendiri terletak 1,5 kilometer dari tempat pengolahan biji. Dan dalam jarak itu termasuk kenaikan vertikal sepanjang 700 meter. Mula-mula kedua tempat dihubungkan dengan kawat yang mengangkut pekerja dan barang-barang ringan. Kemudian dipasang kereta gantung untuk membawa pekerja, bahan dan kabel-kabel setebal 4 cm untuk pengangkutan biji. Sistem ini merupakan salah satu rentangan kabel tanpa penyangga terpanjang di seluruh dunia.
Pembangunan tempat pengolahan biji mempunyai tantangannya sendiri. Dari cuaca buruk dalam alam keras sampai batas waktu dan masalah logistik. Sebuah pelabuhan baru, Amama Pare, 10 km dari laut di pinggir sungai hampir selesai. Semua fasilitas bandar laut modern harus dibangun. Dari tongkang-tongkang dan tambatannya, sampai alat pembawa barang dan pemuat kapal. Pipa yang panjangnya 115 km dengan garis tengah 10 cm dipasang dari tempat pengolahan biji ke pelabuhan untuk mengangkut cairan tembaga. Cairan kental endapan tembaga dalam pipa dipompa mula-mula untuk melewati punggung gunung. Kemudian daya berat membawa cairan ini ke bawah sepanjang 74 km ke pelabuhan. Di tengah-tengah kesibukan operasi awal, pada bulan Maret 1973 sebuah pesawat terbang jet mendarat di Timika. Pesawat ini membawa tamu istimewa yang mulia Presiden Soeharto. Bersama dengan pejabat lain, beliau datang untuk meresmikan pembukaan fasilitas penambangan. Dalam suatu upacara resmi, Presiden Soeharto mengatakan bahwa usaha ini merupakan pelopor penanaman modal asing di Indonesia. Beliau mengatakan bahwa usaha ini menggambarkan kepercayaan dunia terhadap tekad Indonesia membangun masa depannya. Kepercayaan ini merangsang datangnya investor-investor lain ke Indonesia. Dalam suatu upacara lain, Presiden Soeharto mendapat hadiah dan beliau